Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Setia Zahra dari kelas 71 di SMPN 11 Mandau. Saya di sini ingin mewawancarai seorang pemadam kebakaran. Simak terus videonya ya. A few moments later. Assalamualaikum Bapak, dengan Bapak siapa di sini? Waalaikumsalam, dengan Bapak Randa. Oke. Apakah Bapak sehat? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Bolehkah saya bertanya? Boleh? Sudah berapa lama Bapak bertugas sebagai pemadam kebakaran? Di pemadam kebakaran sudah kurang lebih 10 tahun. Kenapa Bapak memilih menjadi pemadam kebakaran? Karena jadi pemadam kebakaran sudah cita-cita saya sejak kecil. Untuk membantu orang-orang yang memerlukan, jadi kan seperti itu. Alamat kantor pemadam kebakaran ini di mana, Pak? Sekarang kita beralamat di Jalan Desa Harapan, Gang Zainal Abidin. Siapa nama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis? Sekarang Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh Bapak Penro SHMH. Siapa nama UPT Kebaran Kecamatan Mandau? Kalau UPT Pemadam Kecamatan Mandau dipimpin oleh Bapak Novebri MSI. Berapa orang anggota petugas kebakaran di Kecamatan Mandau ini? Di Kecamatan Mandau ada 25 orang petugas. Apakah ada bidang-bidangnya, Pak? Ada. Yang sekarang ini aktif ada di 2 bidang, ada bidang penyuluhan dan bidang Sapras namanya. Sapras ini bidang rescue dan pemadaman. Apa saja bagian-bagiannya, Pak? Oh iya, jadi ada 2 bagian. Tadi ada Sapras, penyuluhan. Kalau penyuluhan ini kan untuk memberi masukan ke masyarakat. Kalau Sapras untuk melakukan kegiatan seperti pemadaman kebakaran, evakuasi ular, tawon, dan sebagainya. Apa-apa saja tugas pemadam kebakaran ini, Pak? Tugas-tugas kita banyak. Yang pastinya kita melayani masyarakat dari panggilan seperti kebakaran rumah, kebakaran lahan, panggilan-panggilan seperti penyelamatan, seperti ular yang masuk ke rumah, ya kan, kucing naik ke pohon tak bisa turun, dan sebagainya. Apakah ada kendalanya, Pak, selama Bapak bertugas? Banyak kendala yang kami alami selama bertugas, seperti misalnya ketika ke TKP mungkin dihambat oleh arus lalu lintas yang padat. Itu salah satunya. Apa yang Bapak ketahui tentang APD lengkap bagi seorang pemadam kebakaran? APD sangat dibutuhkan dalam seorang pemadam kebakaran ketika melaksanakan tugas. Tanpa APD yang lengkap, kita tidak bisa melaksanakan tugas dengan maksimal. Bagaimana cara Bapak memastikan peralatan pemadam selalu dalam kondisi siap pakai? Alat-alat pemadam memang harus selalu dipastikan siap pakai, makanya setiap hari kita harus mengecek kondisi, situasi, dan siap pakainya alat-alat tersebut. Jadi harus dalam posisi standby siap pakai. Apa-apa saja jenis-jenis alat pemadam kebakaran? Alat-alat pemadam kebakaran yang pastinya kita memakai mobil, ya kan? Mobil fire truck. Kalau alatnya juga ada beberapa mesin seperti mesin apung, mesin mini tracker, gitu. Kapan masing-masing alat pemadam digunakan, Pak? Masing-masing ya tergantung apa yang kita butuhkan. Ketika ada kebakaran lahan, maka kita akan bawa mesin, alat-alatnya yang dibutuhkan, gitu kan, seperti mesinnya, selangnya, nozzle-nya, tergantung situasi. Di kantor ini ada berapa, Pak, mobil pemadam kebakaran? Di sini fire truck ada 2, fire truck Giga dan fire jack. Apakah semuanya siap pakai? Siap tempur. Seandainya ada kebakaran, apa yang pertama kali dilakukan, Pak? Ketika ada kebakaran, maksudnya di TKP,
ketika kita sampai ke TKP, yang harus kita pastikan adalah kita harus perhatikan sekitar. Kita perhatikan sekitar, arah angin arah kemana, apakah ada korban, kita harus pastikan semuanya. Kita harus jauhkan juga masyarakat yang mendekat ke api juga harus dijauhkan. Berapa orang tim yang diturunkan, Pak? Ketika terjadi kebakaran itu ada 6 orang tim. Bagaimana prosedur pertama yang Bapak lakukan saat tiba di lokasi kebakaran? Ketika tiba di lokasi kebakaran, kita harus melakukan ini, kita harus memantau situasi. Apakah ini situasinya padat penduduk, ataukah ini situasinya ada di area yang mudah terbakar, seperti itu. Tergantung situasi TKP. Jadi tindakan yang diambil itu lain-lain. Apa saja peralatan utama yang dibawa tim saat menuju lokasi kejadian? Yang jelas APD lengkap, selang, nozzle, dan mobil yang terisi air. Apa tantangan terbesar yang dihadapi tim selama operasi pemadaman? Ketika menghadapi pemadaman, tantangan ada kalau kita di sini, ketika tantangan itu ada pada ini area yang padat penduduk. Jadi kemungkinan kebakaran untuk melebar luas itu sangat besar kalau di Kota Duri. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan api sepenuhnya? Untuk memadamkan api itu padam api ya. Kalau untuk padam api kita itu harus cepat, sekitar 5 menit harus padam. Kurang lebih 5 menit. Adakah kendala pasokan air selama proses pemadaman? Ya, kalau untuk di sini memang ada kendala. Cuma kita akan sebisa mungkin untuk antisipasi. Bagaimana prosedur evakuasi warga di sekitar lokasi kebakaran, Pak? Untuk evakuasi warga kita nanti juga dibantu sama kawan-kawan. Selain yang 6 orang tadi, ada nanti kawan-kawan yang bertugas untuk evakuasi. Jadi sebelum kita melakukan penyelaman, kita evakuasi dulu. Berapa lama biasanya waktu rata-rata yang dibutuhkan tim untuk bersiap dari saat menerima laporan hingga berangkat ke lokasi? Itu fast response kita 3 menit. 3 menit. 3 menit kita siap-siap untuk berangkat. Jadi kalau untuk sampai lokasi itu maksimal kita harus sampai 10 menit. Bagaimana bentuk koordinasi antara pihak pemadam kebakaran dengan instansi lain seperti kepolisian, PLN atau tim medis di lapangan? Kalau sekarang berkat ada program 112 dari Ibu Bupati kita, itu lebih mudah diakses karena di situ di dalam program 112 udah ada TNI, Polri, Damkar, PLN, pokoknya semua instansi yang bergabung dalam kepelayanan. Jadi di situ dia. Langkah apa yang harus dilakukan untuk memastikan tidak ada anggota tim yang terjebak dalam situasi berbahaya? Jadi di setiap ada kebakaran diwajibkan ada seorang komandan regu. Jadi komandan regulah yang bertanggung jawab atas keselamatan anggotanya. Bagaimana caranya, Pak, jika ditemukan korban yang masih terjebak dalam bangunan yang terbakar? Ketika ada korban itu kita harus pastikan, ketika ke TKP harus pastikan apakah di dalam ada korban atau tidak. Ketika ada korban kita tidak boleh langsung siram karena kebanyakan itu korban itu meninggal karena asap sebenarnya. Ketika air kita siram itu kan banyak asap, jadi disitulah jatuhnya korban. Selain keterlambatan, perilaku warga seperti apa lagi yang sering kali menyulitkan ruang gerak petugas di lokasi? Kalau untuk warga mungkin setiap kejadian kebakaran pasti menimbulkan rasa panik untuk warga sekitar. Jadi sering kami menghadapi warga-warga yang panik yang berusaha merebut alat-alat pemadaman yang kami gunakan. Apa faktor yang sering menjadi pemicu utama kebakaran di wilayah? Untuk wilayah Duri, Kecamatan Mandau, faktor-faktor sering terjadi pada kelalaian masyarakat. Itu faktor yang sering terjadi. Seperti penggunaan listrik yang tidak terkontrol atau penggunaan kompor yang tidak terkontrol.
Apa kendala terbesar yang sering dihadapi tim saat berusaha memadamkan api di pemukiman padat penduduk? Untuk pemukiman padat penduduk, kendalanya sering ini pada jalan akses. Akses untuk masuk ke sana itu sangat susah, apalagi kita pakai mobil besar, itu sangat susah. Jadi kendalanya pada akses. Alat apa yang paling penting dan harus selalu berfungsi optimal dalam sistem operasi? Pastinya semua alat pemadam itu penting, karena semuanya ada dalam rangkaian pemadaman. Jadi satu alat pun tidak boleh tidak berfungsi dengan baik. Semua harus berfungsi. Bagaimana cara Bapak memastikan ketersediaan air di sekitar lokasi kebakaran? Memang sudah kita pantau di area kerja kita di mana titik-titik air terdekat. Jadi kalau misalnya ada lokasi di pasar, kita udah tahu dipantau titik api di mana, titik air di mana udah dipantau. Bagaimana Bapak dan tim menjaga kesehatan mental dan fisik setelah menghadapi situasi kebakaran yang traumatis atau besar? Kalau untuk itu memang kita ini melakukan olahraga teratur, tidur yang cukup. Kita akan berusaha untuk hidup sehat, itu aja. Apa pesan atau imbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar risiko kebakaran dapat diminimalisir? Untuk masyarakat sebaiknya kebanyakan kan dari tadi kan dari kelalaian manusia ya kan. Jadi seperti kalau kita punya rumah itu dipantau listriknya, misalnya instalasinya itu kan pakai usia 15 tahun, 20 tahun itu wajib diganti. Yang penting kalau untuk masyarakatnya, apalagi kalau musim panas, jangan membakar sampah di dekat rumah, itu juga salah satu faktor pemicu kebakaran. Apa yang biasanya Bapak katakan pada diri sendiri saat harus masuk ke dalam gedung yang sedang terbakar hebat? Kalau itu motivasi diri sebenarnya kita bisa jika kita bersama. Jadi tidak ada pemadam itu yang hebat, yang ada hanya pemadam terlatih. Di saat merasa lelah, hal apa yang paling kuat memotivasi Bapak untuk bertahan di profesi ini? Profesi ini yang paling motivasi itu yang jelas keluarga, itu pasti keluarga dan mungkin setiap pemadam pasti punya jiwa pemadam, itu yang paling kuat. Apakah ada pengalaman tertentu di masa lalu yang menginspirasikan Bapak untuk memilih jalan hidup sebagai pembina api? Tidak ada, cuma saya memang dari kecil sudah bercita-cita jadi pemadam kebakaran. Mungkin karena lihat film. Apa kepuasan terbesar yang Bapak rasakan secara batin setelah berhasil memadamkan api atau menyelamatkan nyawa seseorang? Memang ketika seorang pemadam berhasil memadamkan api kebakaran atau menyelamatkan nyawa, itu secara naluri, secara real kita mendapatkan kepuasan batin yang tidak bisa dinilai dengan materi. Apa harapan terbesar Bapak terkait kesadaran dalam mencegah kebakaran agar tugas tim pemadam menjadi lebih ringan? Yang itu memang kita butuhkan segala aspek ya, bukan cuma dari pemerintah tapi juga dari masyarakat sendiri untuk melakukan tadi itu kesadaran masing-masing agar tidak terjadi kebakaran. Jadi harus melakukan harus sadar kondisi, sadar situasi itu. Ketika panas kita jangan bakar-bakar di luar gitu kan. Ketika musim hujan kita harus cek rumah masalah listriknya, karena secara umum itu yang sering membuat terjadinya kebakaran. Jika Bapak bisa mengubah satu hal dalam sistem pemadam kebakaran saat ini, apa yang paling Bapak inginkan? Yang saya inginkan di Kota Duri ini ada seperti sumber air yang betul-betul bisa mendukung pekerjaan kami sebagai pemadam kebakaran. Menurut Bapak, apa saja yang istimewa di kantor pemadam kebakaran ini? Istimewa di kantor pemadam apa ya? Di kantor pemadam ini yang pasti kami semua merasa bersaudara, itu aja. Baik di kantor ataupun di dinas. Setelah bertahun-tahun bertugas, apa harapan pribadi Bapak untuk masa tua atau warisan? Apa yang ingin Bapak tinggalkan di satuan ini?
Saya tentu bermimpi agar Dinas Pemadam Kebakaran jadi lebih baik. Dan ketika saya keluar dari sini, saya pun ingin meninggalkan nama yang baik. Itu aja. Apa pesan Bapak untuk generasi muda yang ingin menjadi petugas kebakaran di masa depan, dan apa pesan Bapak untuk generasi muda agar bisa mencegah penyebab kebakaran? Kalau untuk generasi muda yang ingin menjadi pemadam kebakaran, terutama tingkatkanlah sikap kepedulian kita, karena membantu, menolong dengan mengorbankan diri sendiri itu tidak mudah. Ya. Kalau untuk mencegah kebakaran, ya memang kita harus mulai dari diri masing-masing. Sebelum kita memberikan sosialisasi keluar, kita harus melakukan dari diri kita sendiri, ya insya Allah itu pasti akan berhasil. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Selesai sudah wawancara sekarang. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya untuk saya. Siap. Nah, saya Siti Azara dari SMP 11 Mandau, tepatnya di kelas 71. Izin mohon undur diri.